Pak Ustadz, kan kalaupun korupsi kan rezeki juga. Betul Pak, saya bilang. Terus apa masalahnya? Ya, rezeki itu ada dua, ada rezeki halal, ada rezeki yang haram. Pertanyaannya, kita sebagai mukmin mau milih rezeki yang halal atau yang haram? Jadi itu keimanan Bapak Ibu. Kita harus sadar, yang menghidupkan dan yang mematikan kita Allah. Berarti yang menciptakan kita ini Allah. Yang menciptakan anak kita Allah. Yang menciptakan tetangga kita Allah juga. Yang menciptakan orang di kampung kita Allah. Semuanya ciptaan Allah itu harus muncul dalam hati kita, sehingga itu yang akan merespon kita dengan sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini Allah masih memberi kita nikmat kesehatan. Sehat Bapak Ibu? Sikit yang sehat Pak. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Dan juga Allah masih memberi kita kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk menunaikan kewajiban kita, yakni melaksanakan ibadah sholat isya secara berjamaah, dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti dengan ibadah sholat tarawih. Mudah-mudahan ibadah kita pada malam yang berbahagia ini dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Yang sama-sama kita hormati pengurus Masjid Fastabiqul Khairat, tokoh masyarakat, alim ulama cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kami akan membawakan tema tausiah kita, yaitu menjadi penolong agama Allah. Adik-adik yang mencatat, menjadi penolong agama Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu, mau Bapak Ibu menjadi penolong agama Allah? Mau ya. Alhamdulillah. Kenapa kita harus menjadi penolong agama Allah? Pertama, Allah memberikan kekuatan kepada kita ketika kita menjadi penolong agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Muhammad ayat 7, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, kamu pasti akan ditolong Allah dan dikokohkan kedudukanmu. Karena Bapak Ibu makan Allah, kita mungkin ada baca sejarah. Kenapa sejarah itu ada? Apalagi sejarah sahabat Nabi. Karena dalam peristiwa mereka selama hidup itu menjadi penolong agama Allah. Betul Bapak Ibu? Kenal Umar bin Khattab? Tercatat dalam sejarah karena apa? Karena dia menolong agama Allah, kemudian dia dimenangkan oleh Allah SWT. Dan biasanya Bapak Ibu, orang-orang yang menjadi pemenang itulah yang tercatat dalam sejarah. Tapi orang-orang yang menjadi pecundang itu tak banyak tercatat. Paling lawan-lawan besar. Contoh, Abu Jahal tercatat juga ya. Tercatat kan? Abu Jahal tercatat, tapi melawan agama Allah. Abu Lahab tercatat, bahkan sampai dalam Al-Quran disebutkan karena termasuk menentang agama Allah.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi penolong agama Allah? Pasti semua kita menginginkan itu. Karena hidup kita ini Bapak Ibu tidak harus seperti air mengalir. Karena air mengalir itu kadang ke dalam selokan, kadang-kadang ke dalam septic tank, betul kan, Pak? Tapi harus diarahkan air itu seperti pipa air bersih ya. Kan diarahkan supaya dia menjadi kebutuhan orang banyak. Maka untuk bisa kita punya arah, kita ini mesti menjadi penolong agama Allah. Caranya bagaimana? Yang pertama diajarkan dalam syariat, untuk menjadi penolong agama Allah kita mesti mengetahui seluk-beluk apa saja yang Allah turunkan untuk kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Bahkan Bapak Ibu, belajar terhadap apa yang Allah turunkan, belum lagi dapat ilmunya, itu Allah telah memberikan kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Nabi, man intaqala liyata'allama ilman ghufira lahu qabla ayakhtua. Barang siapa yang berpindah dari rumahnya untuk menuntut satu ilmu, maka Allah ampuni dosa-dosanya sebelum melangkah. Kayak tadi Bapak Ibu kan niat nih dari rumah mau dengar tausiah, betul ya? Tausiah ini majelis ilmu, setiap malam kita hadir, maka setiap hari kita mendapatkan keampunan dari Allah. Itu belum lagi dapat ilmunya, belum lagi man salaka yaltamisu bihi ilman salakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkah kakinya menuju surga. Pasti semua umat Islam ingin masuk surga. Jadi Bapak Ibu, cara untuk kita ini menjadi penolong agama Allah mesti pelajari dulu, cari tahu apa saja Allah perintahkan untuk kita. Yang Allah perintahkan itu ada 3 Bapak Ibu. Cara hubungan kita dengan Allah, yaitu dalam bidang akidah dan ibadah. Kita mesti memiliki akidah yang kuat. Setiap mukmin itu mesti meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Betul Bapak Ibu? Allah Subhanahu wa taala yang beri rezeki kepadanya. Kalau seorang mukmin sadar dia yang memberi rezekinya itu Allah, pasti tidak akan ada yang mau korupsi. Karena yang memberi rezeki Allah. Ada juga yang bilang, Pak, ada pernah cerita sama saya waktu masih tinggal di masjid lo, Pak Ustadz, kan kalaupun korupsi kan rezeki juga. Betul Pak, saya bilang. Terus apa masalahnya? Ya, rezeki itu ada 2, ada rezeki halal, ada rezeki yang haram. Pertanyaannya, kita sebagai mukmin mau milih rezeki yang halal atau yang haram? Jadi itu keimanan Bapak Ibu. Kita harus sadar, yang menghidupkan dan yang mematikan kita Allah. Berarti yang menciptakan kita ini Allah. Yang menciptakan anak kita Allah. Yang menciptakan tetangga kita Allah juga. Yang menciptakan orang di kampung kita Allah. Semuanya ciptaan Allah, itu harus muncul dalam hati kita. Sehingga itu yang akan merespon kita dengan sungguh-sungguh untuk melakukan ibadah kepada Allah. Terdengar suara azan, orang beriman akan segera melaksanakan sholat. Ada informasi bahwa ru'yatul hilal sudah nampak, maka segera puasa. Kalau nanti di akhir Ramadan nampak lagi hilal, berarti segera berbuka, lebaran kita. Itu adalah pancingan keimanan kita Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita pelajari. Yang kedua, kita mempelajari hubungan kita dengan sesama manusia. Bagaimana sistem jual beli, bagaimana pinjam meminjam, bagaimana sewa menyewa, bagaimana akad kerja, itu semua diatur dalam Islam. Pinjam meminjam ketika dilaksanakan Bapak Ibu, ketika dilaksanakan ini, itu pasti memberikan kebaikan kepada manusia. Contoh nih ya Bapak Ibu, ada orang butuh uang 5 juta, lalu kita berikan pinjaman. Kita memberikan pinjaman itu dapat pahala Pak. Kenapa? Allah memerintahkan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa,
dan jangan kamu bertolong-tolongan dalam keburukan dan permusuhan. Memberikan pinjaman kebaikan tidak? Bapak Ibu, kebaikan. Terus janjilah tadi, buatlah perjanjiannya. Kan disuruh catat tuh, minjam berapa lama pinjamnya? 30 hari misalnya Pak, 1 bulan 30 hari. Maka di dalam hadis disebutkan, hadis motivasi amal, setiap hari orang yang meminjamkan uang itu akan dapat pahala sebesar uang yang dia pinjam. Kalau 5 juta berarti tak ada 5 juta pahala, 5 juta, 5 juta. Begitu akhir tak sampai 30 hari, orang yang meminjam dibayarnya tepat waktu. Dapat pahala nggak dia? Dapat pahala. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji, diamalkan sama hambanya, maka dia dapat pahala. Ketika ada orang yang memberikan pinjaman karena ada saudaranya kesulitan, ini menenangkan saudara kita atau tidak? Menenangkan. Begitu sudah diberikan pinjaman, dia pun sadar membayar, sehingga menyenangkan hati orang yang meminjamkan. Bahagia tidak Bapak Ibu? Bahagia kan? Pertanyaannya, apakah selama ini seperti itu? Banyak yang hobi minjam tapi tak hobi bayar. Kalau ditulis nama Abdullah, alamat Jalan Amal misalnya, hobi minjam, tak hobi bayar. Ada misalnya nih Pak. Itu yang membuat orang padahal tahu kadang banyak motivasi tentang kebaikan ini, tapi karena memang di fakta kehidupan ini tak paham, karena belum dipelajari tadi, bagaimana dia mau menjaga agama Allah. Ini dia memberikan pinjaman menjaga agama Allah nih Bapak Ibu. Orang yang membayar tepat waktu itu menjaga agama Allah, menolong agama Allah, itu caranya. Jadi kita pelajari dulu. Maka setelah kita pelajari, yang kedua kita amalkan. Kita tahu kan dalam Islam pinjam 10 bayar 10, ya itulah diamalkan. Kalau ada pinjam 10 bayarnya 11, berarti tidak menjadi penolong agama Allah. Ada yang seperti itu, tak usah dijawab. Tidak usah dijawab. Jangan bilang banyak Bu, tidak ada di sini gitu loh. Yang ada itu di sana, cuman di sana udah pindah ke sini ya. Ini bukan, inilah Islam itu Bapak Ibu, menjadi penolong agama Allah. Bisa jadi selama ini kita belum tahu, sekarang sudah tahu, amalkan. Jadi setelah dipelajari apa yang Allah turunkan itu, kita amalkan, itu baru kategori menjadi penolong agama Allah. Setelah kita amalkan, masuk yang ketiga, apa itu? Didakwahkan. Dan itu menunjukkan ciri khas kalau kita ini umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Surah Al-Imran ayat 10. Kalian adalah sebaik-baik manusia yang dilahirkan di antara manusia yang banyak. Kenapa? Karena ta'muruna bil ma'ruf, menyuruh perbuatan ma'ruf, mencegah perbuatan mungkar, dan hanya beriman kepada Allah. Jadi Bapak Ibu pelajari, amalkan, dakwahkan. Inilah kategori menolong agama Allah. Dakwah itu ada dua Pak, mengajak orang berbuat baik, mencegah orang berbuat mungkar. Yang mudah itu kan ngajak berbuat baik, betul Bapak Ibu? Mencegah berbuat mungkar mudah atau tidak? Contoh kadang-kadang nih, ini contoh saja Bapak Ibu ya. Di rumah kita sendiri, anak kita sendiri, kadang sulit kita cegah. Contoh, Bapak Ibu punya anak gadis di rumah. Ini malam Sabtu ya. Malam Minggu datang laki-laki ke rumah. Sopan dia. Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam. Izin Bu, mau bawa si Anu keluar sebentar. Apakah kita cegah? Tidak, kita malah mendukungnya. Jangan lama-lama pulang ya. Itu dia. Jangan lama-lama pulang. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini kan belum ada ikatan nih.
Halal nggak dia bawa itu? Ini halal atau tidak? Kan gitu. Kenapa kita tidak merasa itu sebuah kesalahan? Karena kita tidak kuat kalau itu sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau sesuatu yang kuat diharamkan Allah, kita akan tegas tuh Bapak Ibu. Contohnya apa? Contohnya tiba-tiba datang orang ke sini, dan ini mungkin pernah saya ceritakan di sini. Ada orang undang kita ke rumahnya, ngajak berbuka bersama. Menu yang dia siapkan itu rendang ular, rendang kera. Mau nggak kita makan? Kenapa? Karena kita sudah mutlak haramnya. Yang ini tadi masih samar-samar. Ada bisikan setan, Ustadz, anak itu tak boleh dikekang kali. Itu bisikan setan tuh. Nanti kalau sekali lepas dia gawat. Itu bisikan setan Bapak Ibu. Karena ada beberapa, ya maksudnya yang mempraktekkan ini banyak untuk menjaga itu, kayaknya tidak juga, tetap berkarya, anaknya tetap punya prestasi, bahkan ada yang menjadi trainer masih, dan itu mengajari anak lebih cepat dewasa. Tamat SMA itu sudah bisa ngisi training doktor. Luar biasa Bapak Ibu, karena menjaga. Allah kasih ilmu yang banyak. Kalau kita tak menjaga, maka tidak dikuatkan oleh Allah, sebagaimana yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullahi yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Makanya Bapak Ibu kan Allah, tiga hal inilah untuk menunjukkan kalau kita ini menjadi penolong agama Allah. Pertama, kita pelajari yang apa yang Allah turunkan. Yang kedua, kita amalkan. Kan nikmat Bapak Ibu, kita kayak sekarang lah, kita tahu sholat itu wajib, kita amalkan sekarang. Tarawih itu memberikan kebaikan, sunnah, kita amalkan, nikmat kan? Alhamdulillah malam ini dapat tarawih, kan begitu. Puasa wajib, kita amalkan, enak nggak? Pas berbuka itu nikmat sekali. Lebaran besok pun bahagia sekali kita. Tapi ada orang tiap hari tak puasa, datang lebaran tidak bahagia dia. Apa yang dia perjuangkan? Tidak ada. Itu baru sedikit syariat yang kita amalkan, yang kita jaga. Sedangkan menjaga syariat tadi itu merupakan bagian dari penolong agama Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, semua kita dipilih Allah hendaknya menjadi penolong agama Allah. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang kuat mengamalkan apa yang Allah turunkan. Dan mudah-mudahan tidak berat lidah kita, tidak berat mulut kita untuk menyuarakan kebaikan dan kebenaran, sehingga orang-orang di sekitar kita mendapatkan manfaat kebaikan dari kita. Mudah-mudahan dalam tausiah yang singkatnya ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.